Qala rahimahullahu ta'ala wa yanbaghi ayatiya bisunani jami'iha. Hendaknya orang yang sholat ayatiya bi bermakna ayafal, mengerjakan sunnah-sunnah keseluruhannya. Wahia kathiratun jiddan, dan sunnah-sunnah itu banyak sekali. Jadi bagaimana kemarin sudah dibahas bahwa yang dilakukan oleh seorang musolli dalam sholatnya tidak keluar dari 4 perkara. Yang pertama apa? Syurut. Yang kedua al-arkan. Yang ketiga sunanun abad. Yang keempat sunan hayat. Nah ini dia. Nah ini yang dimaksud dengan sunan hayat. Sunnah hayat. Nah, taib. Sunan-sunan hayat atau sunnah-sunnah hayat banyak sekali. Taib. Yang pertama, angkat tangan kapan? Ketika takbiratul ihram faqat. Taib. Takbiratul ihram tani. Lah, mengangkat tangan takbiratul ihram. Yang kedua ketika mengangkat tangan. Mata tarfa yadaika fi shalah. Taruko, taib anta. Bangun dari rakaat kedua. Jayid. Anta ya i'tidal, taib. Sunnah yang kedua. Baca surat, taib. Anta i'adzah, anta iftitah, anta alam kedua, taib. Anta salawat, salat ala nabi, hadza sunnah abad. Taib. Sunnah abad atau rukun. Turis sunnah hayat. Al-Fatihah. La, hadza sunnah abad. Apalagi? Ay doa. Kita kelas. Doa. Mata yakunu doa. Fi ruku' wa fi sujud. Yani kul tasbihatu ar-ruku'i wa sujud. Termasuk sunnah ya. Ditulis saya. Yang pertama, raf'ul yadaini fi mawadhi'iha. Raf'ul yadaini fi mawadhi'iha.
Ta'awud. Oh, ini ada beberapa sunnah yang bisa antum tulis di sini. Raf'ul yadaini fi mawadhi'iha. Didengarkan dulu aja. Raf'ul yadaini fi mawadhi'iha. Sekali lagi, mawadhi'u raf'ul yadaini yang pertama takbiratul ihram, yang kedua indah ruku, yang ketiga indah al-qiyam minar ruku awil i'tidal, yang keempat indal qiyam minat tasyahudil awal ila raq'ati tsalitsah. Ini mawadhi'u raf'ul yadaini. Caranya, ingat, jempol sejajar dengan sini. Ujung-ujung jari atas sejajar dengan daun telinga atas. Tidak terlalu gini, tidak juga terlalu gini. Biasa saja. Ya, posisinya tangan sejajar dengan bangkit ya. Jadi Allahu Akbar. Nah, posisinya ini megang ko ini. Nah, gini. Ko tahta sadri fawqa surrah. Di bawah dada, di atas pusat. Nah, ini. Baik. Raf'ul yadaini fi mawadhi'iha. Yang kedua doa al-istiftah atau tawajjuh. Ya. Terus takbiratul intiqalat, takbir selain daripada takbiratul ihram itu keseluruhannya adalah sunnah. Baik takbir ketika ruku, ya, takbir ketika sujud, bangun dari sujud, keseluruhannya sunnah. Namanya takbiratul intiqalat. Ya. Terus qira'atu syai'in minal Qur'an, membaca ya sesuatu dari Al-Qur'an. Syukur-syukur bisa satu surat penuh. Satu surat penuh lebih baik daripada sebagian surat. Ya, at-ta'awud. Ini ta'awud. Nah, ini ta'awud likulli raka'ah ini. Ditambahkan ta'awud likulli raka'ah. Ya, ta'awud likulli raka'atin. Ta'awud di setiap rakaat. Wa fi al-ula akad. Nah, di rakaat yang pertama itu lebih ditekankan. Nah, dan ta'awudnya sir. Ya.
tasbihatur ruku'i was sujud ya, subhana rabbiyal azim ataupun subhana rabbiyal a'la. Jalsatul istirahah. Jalsatul istirahah ini juga hukumnya sunnah. Ini sebelum berpindah dari sujud ke qiyam, maka disunnahkan untuk duduk sebentar, namanya jalsatul istirahah. Ini hukumnya sunnah. Wad'ul yumna 'alal yusra tahta sadri tadi, at-taslimatus tsaniyah. Apalagi kira-kira yang belum disebutkan? Mada? La asma'na. Doa. Taib, doa fi tasyahudil akhir kadzalika wa minas sunnah hay'ah. Akhir ya. Taib. Hada huwa. Yani baqiya hunak sunan ukhra kathir yani. Nah ini sunnah-sunnahnya. Termasuk juga al-iftirash fi jami'il jalasat ya, wa tawarruk fi kulli ma ya'qubuhu salam. Ini juga termasuk sunnah, duduk dengan iftirash di semua posisi kecuali duduk yang disusul oleh salam. Nah ini maka nanti disunahkan untuk tawarruk. Wayan bagi al-i'tina'u bil ikhlas. Dan semestinya seseorang memperhatikan. Antum tulis dulu ini ya. Dulu di Jami' Al-Azhar konon seleksi imamnya tidak lulus jadi imam di Masjidil Azhar kecuali kalau sudah bisa menyebutkan 300 atau 500 sunnah dalam sholat. Sekian ratus, kalau tidak 300, 500. Jadi tidak masuk seleksi menjadi imam di Masjid Al-Azhar kecuali kalau dia apal 300 atau 500 sunnah dalam apa? Sholat. Qalil hadha. Qalil wala kathir. Baik. Kita 10 saja mikirnya sejam kan? Qismut tamrid huna man? Qismut tamrid. Hal min marid? Hamzah. Marid. Ay maradin.
Aina mawdi'u dumal rijal. Iya. ذهب إلى الطبيب اعمل حجامة تستطيع في موضع الدمل تعمل حجامة بعدين يخرج الدم dan la yastata yamshi. Baik. Wa yanbagil i'tina'u bil ikhlas. Dan semestinya al-i'tina, apa artinya i'tina, Mas? Al-inayah. I'tana ya'tani. Memperhatikan. Hendaknya memperhatikan urusan ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwal amalu lillahi wahdahu. Amal lillah semata. Artinya iradatut taqarrub ilallahi wahdahu. Wahdahu duna qasdin akhar min hududin nafsi. Keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata tanpa ada tujuan lain dari obsesi-obsesi nafsu. Nah, ini ya, hudud jamak dari kata hadzun, artinya jatah. Hududun nafsi seperti apa? Ya syuhrah, ar-riya wal ujub was sum'ah. Jadi memurnikan ketaatan hanya kepada Allah tanpa tercampuri tujuan lain dari tujuan-tujuan yang itu obsesi duniawi. Wayan bagi al-hudur, dan harus ada penghadiran. Apa arti dari penghadiran? Wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Kamu sadar kamu baca apa, mengerjakan apa ini. Ini yang susah ini Mas sekarang, untuk sekedar kita belum sampai ke level khusyuk. Sekedar level hudur saja, yaitu sekedar kita sadar apa yang kita ucapkan dan kita lakukan, itu sudah susah. Sehingga hudur itu adalah ayyufriga qalbahu min jami'il khawatiri mengosongkan hati khawatiri hatta ya'lama ma yaqulu ya wa yaf'alu. Mengosongkan hati dari seluruh pikiran-pikiran yang menghinggapinya. Khawatir ini jam'u khatirah.
khatirah. Mengosongkan hatinya dari pikiran-pikiran yang menghinggapinya, sehingga dia sadar apa yang diucapkan dan dilakukan. Ini namanya al-hudur. Jadi mengosongkan pikiran dari ya pikiran-pikiran yang menghinggapi, sampai dia sadar apa yang diucapkan dan dikerjakan. Wal khusyu'u, ini yang bagi ini dia fi'il yang punya mudhari'nya tok. Tidak ada madhi, tidak ada apa ya, amarnya ya. Wal khusyu'u, dan yan bagil khusyu'u. Apa khusyuk? Wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi, yaitu tenangnya anggota badan dan hadirnya hati. Jadi anggota badannya pun itu juga tenang, tidak banyak abath, la yuksirul abath, tidak banyak usil. Wa hudurul qalbi, dan menghadirkan hati. Wayan bagi tadabburul qiraati wa tafahumuha, semestinya ya mentadaburi qiraah dan memahaminya. Tadabburul qiraah wa tafahumuha ijmalan saja, ijmalan, secara umum. Fa innama, karena sesungguhnya yataqabbalullahu minas shalah, Allah akan menerima salat seseorang biqadril hudur, ya sekadar kehadiran hati dia. Jadi jatah seorang dalam sholatnya itu kan tergantung dari level kekhusyuannya. Kaifal khusyu'? Sahl wala sa'ab? Sa'ab. Sa'ab jiddan wala sa'ab adi? Sa'ab jiddan wala mustahil? Hadha huwa. Jadi haddul abdi minas shalah biqadri ma ya'qiluhu fi sholatihi. Jatah seseorang yang didapatkan dari sholatnya ya dia sadarnya berapa waktu ketika sholat gitu loh. Kalau dia los dari awal sholat ila akhirih, dan itu sering sekali. Makanya para ikhwas sekalian dikondisikan betul sebelum sholat itu memang repot kalau nanti orang bangunnya kedandapan itu bangun tergesa-gesa, sehingga sholatnya pun juga pakaiannya ala kadarnya, wuduknya mungkin nggak isbak sampean, terus memakai pakaiannya ala kadarnya, datang ke masjid sambil agak tergesa-gesa dan lari. Syukur-syukur masih bisa niat ketika takbiratul ihram. Kala-kala takbiratul ihram pun itu enggak sadar dia mau ngapain. Ini kan fatal, sholatnya tidak sah. Dan yang seperti itu untuk sampai sholat itu terus ihdarul qalbi itu ada minas su'ubah bimakan, ada sa'ab. Maka dalam hadyun nabawi, petunjuk Nabi, idza ataitum as-shalah fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Kalau kamu mendatangi sholat itu yang anteng, yang wibawa, yang kalem, jangan lari, jangan tergesa-gesa.
Baik. Wa yahrumur riya'u fi sholati wa ghairiha, diharamkan riya. Wa huwal amalu li ajlin nas, yaitu melakukan amal perbuatan demi manusia. Ar-riya was sum'ah, dalam sebuah riwayat disebutkan man samma'a samma Allahu bihi, barang siapa yang sum'ah, mencari ketenaran dengan suatu amalan ibadah, maka Allah akan memperdengarkan boroknya kepada orang lain. Wa man ra'a Allahu bihi, barang siapa yang riya, justru Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan boroknya kepada orang lain. Nah ini muhim jiddan masalah ini, karena sekali lagi ya, al-qabul yang memiliki hati itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah bilang, hati benci dia, maka dia menampakkan seperti apapun ya, pencitraan lah ibaratnya. Pencitraan seperti apapun ya orang akan tetap benci. Tapi kalau Allah mengatakan, hati sukai dia, ya dia mau diisukan seperti apapun ya tetap orang-orang akan suka kepada dia. Saya beberapa hari ini termotivasi dengan sirah dzatiyahnya. Artinya sirah dzatiyah, Mas. Sirah dzatiyah mana? Biografi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz ini kan dulu mufti Saudi ya. Beliau buta dan itu Masya Allah ya nih. Dari sirah dzatiyah beliau itu orang mungkin seakan-akan ka'anna hadzal rajul ji'a bihi minal qurunil uwal. Seakan-akan orang ini didatangkan dari masa-masa awal dulu, orang salaf nyasar mungkin di zaman sekarang gitu. Itu fi rahimahullahu taala. Dan mungkin itu yang layat itu jutaan sampai itu. Syekh Abdul Aziz bin Baz itu. Itu juga kalau misalnya lagi ceramah terus nanti muqaddimnya atau pembawa acaranya itu sudah mulai memuji beliau. Misalnya bersama kita al-alim al-alamah kayak gitu udah mulai astagfirullah sambil dicupit ya. Astagfirullah. Dan Masya Allah ya nih masyayikh Syekh Abdul Aziz bin Baz, terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin itu orang, kalau saya perhatikan jadwal hariannya loh ya, saya sampai bingung ini kapan waktu untuk keluarga itu. Waktu untuk keluarga kapan? Dari mulai ba'da subuh. Tentu kalau sholat malam jangan tanya lagi. Itu udah urusan pribadi dan Masya Allah itu. Dari mulai ba'da subuh sampai duha, rehat sebentar. Nanti ada daras sebelum duhur. Nanti ada, kalau dulu mungkin ya dawam ke, dulu kan di Jamiah Islamiyah kalau tidak salah. Ba'da duhur nanti ada lagi. Ba'da asar nanti ada lagi. Ba'da maghrib nanti ada lagi. Ba'da isya nanti ada lagi. Itu yaumian. Sampai Syekh bin Baz itu di akhir hidup beliau kan merasakan mungkin penyakit jantung atau apa ya, sering nyeri di dadanya. Yang ini kata karena beliau sangat dihormati oleh pemerintah Saudi saat itu. Bukan karena beliau ulama penjilat, bukan karena beliau ulama penjilat. Berapa kali ditawari villa, kalau sekarang ditawari apartemen, ditawari apa, tapi tidak diterima. Bahkan suatu ketika dikasih mungkin satu kantong uang sama
nggak tahu Malik Abdul Aziz atau Malik siapa. Itu ya langsung dibagikan ke murid-muridnya. Misalnya gini lah ya, siapa mungkin saya Jokowi datang ke sini ngasih uang Ustadz, 2M misalnya kan, langsung tak tulis satu. Walam yakhud illa riyalain atau salas riyalat. Beliau sendiri tidak mengambil kecuali 2 rial atau 3 rial. 2 rial, 3 rial berapa ya? 1 rial 4.000 kali 3 berapa? Kalau yang dibagi ke, enak ya jadi muridnya antum ya. Terus satu ketika malam-malam ya mungkin beliau pas sholat malam ada pencuri masuk ke rumahnya, jatuh, itu kan buta. Biasa orang buta itu kan pendengarannya lebih kuat gitu loh. Jatuh didapati ternyata orang Pakistan mau mencuri, mau mencuri. Terus ditanya, pas ketahuan ya ketangkap lah ibaratnya. Di situ kan juga ada penjaganya. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bangunkan para pembantu yang biasanya memasakkan beliau. Bangunkan terus suruh masak. Malam-malam itu kan. Malam-malam suruh masak. Kasih makan pencurinya itu. Dikasih makan ditanya itu, kamu ngapain? Terus ceritahu bapak saya itu sakit. Butuh biaya operasi berapa itu? 10.000 rial atau berapa? Kurang lebih segitu. Kalau direalkan, bapaknya di Pakistan di rumah sakit. Saya baru punya 5.000 rial. Masih kurang 5.000, niatnya mah nyolong itu loh. Niatnya mau nyuri itu. Akhirnya ya sudah langsung ditelepon di maktabnya atau apa, sudah dikasih 5.000 rial. Jadi enggak apa ya, Masya Allah, loss gitu loh, enggak. Dunia itu kayak enggak patah dipikirkan itu. Kok bisa ya ada orang kayak gitu, ketika mungkin dia mau sebenarnya dia tinggal ngomong mau apa gitu saja. Dan Masya Allah beliau itu di maidah beliau, artinya meja makan beliau yang sering diundang tuh orang-orang fakir itu. Ya mungkin pekerja-pekerja kayak TKI dari Bangladesh, dari Pakistan, dari mana gitu. Sampai ada yang usul muridnya di Syekh, bisa nggak kalau mereka misalnya dikasih tempat khusus, soalnya para penjabat orang Arab kan ya, para pembesar itu ya mereka ada ego lah kalau duduk sama mereka, nanti khawatir marwahnya apa itu, marwahnya jatuh gitu. Ya sudah, kalau nggak mau duduk ya jangan datang gitu, simpel gitu loh. Nggak, tetap gini saja, kalau nggak mau duduk sama mereka ya nggak usah kesini kan, simpel itu. Lapas mengeluhkan nyeri-nyeri di dadanya ini, sama dokter kerajaan dikatakan ini mau ndak mau harus opnam. Ini mau ndak mau harus opnam. Tapi suruh opnam nggak mau, kenapa? Kalau opnam nanti nggak ngajar. Ngayal pokoknya, ndak mau. Nah, insya Allah khair ma fi syai'. Dalam penyakit dalam, insya Allah khair ma fi syai'. Ya akhirnya raja kan paham, baiki angel ini, susah ini. Akhirnya dibuatkan semacam kayak ruangan khusus dan diinstruksikan situs, pokoknya ini biarkan terbuka lah, open. Ya sudah, beliau pakai alat di sini, itu ya muridnya pada datang belajar. Jadi mungkin kitab yang diajarkan itu tingginya sampai 1 meter. Muridnya silih berganti datang gitu. Jadi di rumah sakit pun tetap ngajar. Nah, tetap ngajar. Hatta suatu ketika beliau tergelincir dan jatuh, itu kayaknya sangat menyakitkan. Akhirnya kan beliau terus sering di rumah dan lain sebagainya. Dan itu nggak terputus ngajarnya. Sampai akhirnya oleh dokter dikatakan, oh ini harus dioperasi. Harus dioperasi ini hari-hari orang pada belajar, artinya bukan masa-masa liburan, tidak bisa ini kalau seperti ini. Karena tanya dulu, oh ini nanti operasinya butuh berapa lama? Setelah operasi butuh istirahat berapa lama? Sudah dikalkulasi sama beliau, ini liburnya terlalu panjang nanti. Akhirnya ya ditunda setelah Syawal kalau tidak salah itu. Tapi alhamdulillah nggak jadi dioperasi dan bisa sembuh. Itulah Syekh
Abdul Aziz bin Baz. Dan masyayikh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin itu Majmu' al-Kutub allati tuqra'u alaihi. Total buku yang dibaca kepada beliau, artinya yang diajarkan oleh beliau dalam seminggu ada 50 judul. Dalam seminggu. Itu sama. Jadi dari pagi sampai. Sering kan kalau di sana nanti pergi ke kota mana untuk membuat daurah. Nah, itu sampai malam-malam, ya lumrahnya misalnya antum pergi dari sini ke Jakarta naik mobil. Sini ke Jakarta naik mobil. Sampainya malam. Lumrahnya sampai Jakarta ngapain? Tidur langsung tepar. Dan itu murid-muridnya cerita, ya kami langsung tepar. Itu kan sama murid-muridnya. Muridnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibril. Langsung tepar. Tapi beliau enggak itu. Jadi tidur sebentar, sholat malam. Sholat malam. Kami pun katanya yang membangunkan beliau. Bayangkan. Itu habis ngisi itu mas. Habis ngisi seharian penuh. Ngisi seharian penuh. Terus pulang. Ya, apaan itu pulang. Pulang terus ya. Bukanya terus wah tepar ini. Kayak kita mungkin ya saat biasa ya. Langsung geletak itu kan. Tapi itu enggak. Ya mulai mungkin cukup lama, subuh pun bangun yang pertama, bangunkan murid-muridnya. Jadi murid-muridnya yang dibangunkan sama beliau. Dan ini kan Masya Allah, ketika orang diberi keberkahan dalam umur. Kan khairun nasi man tala umruhu wa kathura amaluhu. Umurnya panjang tapi sangat bermanfaat. Bahkan sampai sekarang, jadi cerita. Siapa? Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Wahab Tariri, sekarang beliau di penjara Saudi. Syekh Abdul Wahab Tariri cerita, kami pokoknya pergi ke daerah pelosok di Saudi. Di Saudi pun ada daerah pelosok. Kita mengira ini sudah sesuatu yang besar. Oh, saya sudah kaya. Kalau di situ saya sudah seperti Christopher Columbus atau siapa yang dulu keliling dunia itu. Saking ini daerah pelosok ini, saya yakin enggak. Tapi ternyata di sana ada muasasah dakwah. Cerita, oh dulu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibril pernah ngisi di sini. Artinya didahului sama gurunya. Oh, ternyata guru beliau yang ulama senior besar pun sudah sampai ke situ. Ini kan, Masya Allah. Ketika beliau wafat, ada buku. Berapa? Mungkin sekitar 800 halaman, judulnya U'jubatul Asri. Keajaiban alam lah. Itu anak beliau bercerita tentang biografi atau sirah dzatiyah beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Terkhusus kalau membantu orang itu Masya Allah. Kadang dimanfaatkan bahkan. Kadang dimanfaatkan sama orang. Saking baiknya itu sering bantu orang kan. Ada amal soleh yang bagus namanya badlul jahli syafa'ah. Memberikan syafaat untuk orang lain. Ya, itu juga kadang ada yang nakal jadi memanfaatkan, tapi karena mungkin hatinya terlalu bersih ya. Itu ya tidak pernah la yahmilu su'an alal muslimin, tidak membawa rasa benci kepada kaum muslimin dan lain sebagainya. Ngajar di masjid masjid pelosok, masjid ya mungkin bukan masjid perkotaan, wong ahya tiniyah itu rumah itu ya masih rumah-rumah tanah lah. Kalau sekarang ya rumah-rumah belum di semen belum di ya. Listriknya mati. Listrik mati ya bukannya sudahlah ayo kita libur dulu aja gitu. Pindah ke tempat yang lain. Yuk nyari di masjid sana. Saya baca. Dan yang ajibnya itu beliau ngajar satu orang sama ngajar orang banyak itu volumenya sama, dan itu susah kan. Kita bagi seorang ustadz itu sangat berat sekali. Pas muridnya nanti tidak ada, cuma tinggal satu orang, itu mungkin akan down. Katanya beliau tuh ngajar dari mau sesi pertama sampai sesi terakhir itu volumenya sama, hamasahnya sama. Ngajar satu orang, ngajar anak kecil. Hatta beberapa orang bukan minta beliau ngajar. Ya ulama senior lah, ibaratnya ini syekh besar. Orang datang untuk belajar membaca Al-Quran dan dilayani. Ini kan Masya Allah ini. Ya rahimahullah ta'ala.
Nantilah dibaca antum kalau di rumah, daripada ngegame, daripada nonton film tidak jelas, daripada chattingan sosmedan nggak buang-buang waktu saja, mending dengar itu loh, dengar apa itu ceramahnya, videonya Syekh. Ada sirahnya itu, sirah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibri, Syekh Abdul Wahab Thariri. Syekh bin Bas lebih dari satu yang menceritakan perjalanan hidup beliau. Bahkan bentuk tulisan ada. Syekh Abdul Aziz bin Bas punya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, bukunya Abdul Aziz As-Sadhan. Sama tadi U'jubatul Asri, itu biografi beliau, Masya Allah. Malik bil Fawaid ya. Dibaca itu biar semangat nanti belajarnya. Ya meskipun tidak bisa seperfect itu, tapi paling tidak mencoba untuk sempurna level kita itu sudah bagus, sudah baik. Nah, itu dia. Wa yahrumur riya'u fi sholati wa ghairiha wa huwal amalu li ajlinas. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Naam. Ma huwa al-khusyu'. Al-khusyu' huna madhkur sukunul a'dha' wa hudurul qalbi. Tenangnya anggota badan dan hadirnya hati. Itu wal khusyu'. Naam. Sukun sakana yaskunu, anteng. La yuksirul abath. Tidak banyak abath. Abatha ya'bathu, apa? Usil. Kalau santri biasanya nata sarung. Ya. Terus garuk-garuk, apa itu? Abath. Tayyib. Nah, betul. Sunnah. Jadi sujud sahwi itu hukumnya sunnah saja. Nah, baik. Baik. Nah, gimana? Iya, terkadang memang sesuatu yang ingin dikerjakan diungkapkan dengan fi'il madhi itu untuk menunjukkan realnya hal tersebut. Contohnya gimana? Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kamu baca isti'adzahnya sebelum apa setelah baca Al-Qur'an? Sebelum, tapi di situ dikatakan qara' idza aradta atau idza aradta, itu ya, seperti itu ya. Baik. Nah, apa itu? Itu termasuk hayat, al-iltifat. Al-iltifat yumnatan wa yusratan termasuk hayat. Termasuk hayat. Nah. Baik. Syafar. Nah. Ijmalan ya tidak perlu diperinci, maknanya saja secara umum, kan tidak perlu alhamdulillahi rabbil alamin, al di sini istighraqiyah, alhamdu artinya ini tidak perlu. Tafsilan ini malah merusak sholat ini nanti, membuat kacau. Secara umum saja maknanya. Ya. Baik. Al-akhar. Nah. Istirash. Sunnah hayah. Sunnah hayah. Nah. Menggerakkan jari itu makruh saja. Hukumnya makruh. Tidak membatalkan sholat.
Ya. Kecuali kalau diniatkan main-main. Batalat sholatuhu. Nah. Baik. Kelas. Nah. Apa? Untuk orang yang masbuk, selama dia dapat 1 rakaat boleh. Jadi mufarokah itu kapan? Ketika orang sudah mendapatkan sholatnya berapa rakaat? 1 rakaat. Nah. Baik. Nah. Menggerakkan jari, nah itu makruh hukumnya. Iya, jelas itu sunnah ya. Jadi posisinya ketika tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, itu posisinya sudah jari sudah mengacung terlebih dahulu. Baru nanti pas illallah diangkat. Mengacung tapi habis itu diangkat gitu loh. Jadi kan posisi jari-jari tangan kanan seiring dengan apa? Lurus dengan lutut. Kiri afan. Jari-jari tangan kiri sejajar dengan lutut kaki kiri. Sedangkan jari tangan kanan, ya posisinya gini. Antum lihat ya, bisa gini, paham ya? Lihat nggak semuanya? Gini, bisa gini, ya, bisa gini, paham? Bisa gini, bisa gini, inilah, bisa gini. Ada berapa total, Mas? Ada berapa? 5. Ayo. Bisa gini. Nah, ayo. Kelas. Nah. Boleh, enggak masalah. Baca surat yang sama enggak masalah. Dulu ada sahabat itu hobinya qul huwallahu ahad itu kan. Jadi ya rakaat ula qul huwallah, rakaat tsaniyah qul huwallah, zuhur, asar, maghrib, isya serba qul huwallah. Kan sahabat kan ya terheran-heran lalu tanya sama Rasulullah SAW, lalu orangnya dipanggil. Loh, kamu apa kok setiap sholat kan bacanya apa? Qul huwallahu ahad. Kata orang tersebut, inni uhibbuha. Saya suka dengan surat Al-Ikhlas ini, surat Qul huwallahu ahad. Apa kata Nabi SAW? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Enak, enak ya. Baca Qul huwallahu ahad masuk apa? Surga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.